Perhatikan sabda Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat untuk mengerjakan satu amal soleh, misalnya bapak ibu mau tidur malam nih, terus kemudian kita niat nanti malam saya mau tahajud, misalnya, baru niat nih, dia belum kerjakan, dicatat untuknya satu pahala tahajud lengkap. Saya nanti Ramadan ingin umroh, sudah niat, dapat pahala umroh lengkap. Saya nanti kalau ketemu anak yatim saya akan bantu. Saya kalau ketemu ada keluarga saya minta bantuan saya akan bantu. Sudah niat dari awal. Saya ingin nanti hari Senin hadir di pengajian. Saya ini begini. Sudah diniatkan, belum dikerjakan. Dicatat baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha kutiba lahu asyru adhaafiha ila 700 ila adhaafin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang sedang dia niatkan itu akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dari pahala yang harusnya dia dapatkan dari ibadah itu. Jadi kalau bapak ibu niat mau sholat malam, dapat satu pahala lengkap sholat malam. Walaupun belum dikerjakan, kebablasan tidur, bangun sudah azan subuh misalnya, dapat pahalanya. Atau belum bangun, baru tidur sudah dicatatkan pahalanya. Kalau meninggal sudah dapat pahala sholat malam. Kalau dia bangun, dia kerjakan, bisa 10 kali lipat minimal, bahkan sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan dia. Nah, di sini teman-teman kita harus paham baik-baik bahwasanya ada celah di mana kita bisa lipat gandakan pahala. Selalu niat kebaikan. Mau keluar rumah pagi saja niatkan. Nanti kalau saya waktu sholat masuk saya sholat. Gitu. Niatkan. Bukan nanti tiba masa, tiba akal gitu. Tidak. Tapi pada saat jauh sebelumnya kita sudah niatkan. Maka ini semua akan menjadi penyebab tambahan amal-amal soleh kita. Dan banyak sekali pintu-pintu seperti ini dalam Islam. Ya, banyak sekali pintu seperti ini dalam Islam. Jadi ini contoh-contohnya saya, dan mungkin nanti akan lebih banyak contoh pada saat kita membedah buku ini insya Allah. Baik, saya akan masuk langsung di pertemuan perdana kita ini di bab pertamanya ya, tentang ibadah. Kita masuk di halaman 7 ya, karena sebelumnya itu adalah pembukaan buku ini ya. Di sini ada rincian tentang jenis-jenis amal soleh yang sebenarnya sederhana, tapi pahalanya melipat ganda. Banyak sekali kita bisa raih pahala. Diangkat oleh penulis hadis pertama, Uqbah bin Amir mengatakan, kami mempunyai peternakan unta. Pada saat naubatku datang, ya, di situ ada penjelasan ya, di putaran nomor 1, yaitu unta yang disedekahkan, dan mereka biasanya bergantian mengembalanya. Saya membawanya ke kandang untuk beristirahat. Maksudnya saya mengembalikan ke tempat istirahat, yaitu tempat peristirahatan unta pada malam hari. Maka saya bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berdiri, sementara beliau sedang berdiri bersabda pada orang-orang. Maka saya mengetahui dari ucapan beliau, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqum fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dengan hatinya dan tunduk dengan wajahnya, melainkan wajib baginya surga, bukan pilihan, dimasukkan ke dalam surga. Lalu Uqbah melanjutkan, maka aku berkata, duhai alangkah baiknya ini, atau bahasa lainnya, indah luar biasa ini ya Rasulullah ya. Tiba-tiba seseorang di depan saya berkata, yang disampaikan sebelumnya lebih baik lagi. Karena Uqbah bin Amir rupanya tidak hadir dari awal majelis. Waktu dia dengar potongan ini ya, waktu dia dengarkan sabda Nabi SAW ini, sebenarnya sudah ada potongan sebelumnya. Lalu saya, kata Uqbah, menatapnya, orang yang tadi bilang sebenarnya yang disampaikan sebelumnya ya lebih baik. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Lalu saya berkata, saya melihat saat kamu datang tadi. Lalu Umar melanjutkan, inilah isinya. Kata Umar, ada sabda Nabi sebelumnya bunyinya, ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu au fayusbigul wudu thumma yaqul, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian setelah wudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi
bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Melainkan pada saat orang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan dua kalimat syahadat ini, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan dia bisa masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis ini ada footnote nomor 4 di bawah, kecil, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Tahara. Imam Nawawi rahimahullah berbicara mengenai makna sabda Nabi SAW, fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Kemudian setelah wudu, seseorang itu sholat 2 rakaat menghadap dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Beliau berkata Rasulullah SAW menggabungkan macam-macam khudu atau tunduk patuh dan khusyuk, yaitu maksudnya tunduk dengan hati dan wajah. Karena al-khudu atau tunduk dilakukan oleh anggota badan dan khusyuk dilakukan oleh hati, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama. Ini saya bacakan dulu sumber, kami jelaskan ya. Makna ma ajwada hadhihi, maksudnya ini perkataan Uqbah bin Amir yang dia mengatakan alangkah baiknya sabda ini. Setelah Nabi SAW tadi bilang ya pasti wajib baginya surga, maksudnya alangkah baiknya kalimat ini, manfaat, kabar gembira atau ibadahnya. Dan kebaikan hal tersebut dilihat dari bermacam sudut pandang. Di antaranya bahwa hal tersebut sangat mudah dan sederhana serta bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa kesulitan dan